Contohnya gini. Aduh, ini direkam nih. Jadi makin gemetar saya. Bukan direkam ya, bukan ya? Ya, sebelum saya lanjutkan ke contoh, saya ucapkan terima kasih dulu nih untuk yang belum lama bergabung. Ada Kansa, ada Azizan, ada Yeti. Ya, sip. Ini siapa lagi yang live? Masa disebutin malah live ya? Nah, sip, kita lanjutkan. Contohnya adalah yang sederhana dulu, yaitu MnO4- ditambah Fe2+ menghasilkan Mn2+ ya. Nah, plus Fe3+. Nah, ini kalau dengan metode persamaan penyetan reaksi biasa, ini nggak akan selesai. Nggak akan bisa beres. Kenapa? Lihat jenis atomnya. Mn kiri ada, kanan ada. O kiri ada, kanan nggak ada. Jadi kalau metode biasa nggak akan bisa. Gitu ya. Jadi harus dengan metode khusus, yaitu metode redox. Nah, caranya gimana? Tadi langkah pertama, hitung bilog setiap atom. Nah, berarti kita hitung bilognya baik atom MnO ataupun Fe. Nah, dalam MnO4- kira-kira siapa dulu yang kita tentukan bilognya? Mn atau O? Nah, masih ingat? Mn atau O dulu? O. Ya. Gimana Mariam? O. O, sip. Berapa bilog O? -2. -2. Karena ada 4 jadi -8. Betul ya? Nah, berarti berapa bilog Mn? 7. +7. Sip. Nah, +7. Selanjutnya, berapa bilog Fe dalam Fe2+? Berapa nih? Berapa bilog Fe dalam Fe2+? +2. +2. Ya, kemudian Mn2+? +2. +2 juga. Fe3+? +3. +3. Sip. Nah, untuk kalian yang dari kelas ITBFK, kalau mau menyampaikan suara, sampaikan aja ya. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Dengan saya santai aja, bebas. Jadi jangan ngerasa, aduh nggak enak nih, nggak. Kemukakan apa yang kalian pahami, yang kalian ketahui. Jangan pernah memikirkan apakah itu akan benar atau salah. Kemukakan dulu. Ya. Nah, karena kita semuanya dalam proses belajar. Jadi jangan takut salah, jangan takut benar juga. Kemukakan aja. Dan selanjutnya apa? Tadi, lalu tandai bilogs yang atom yang mengalami perubahan bilogs. Nah, kira-kira siapa yang bilogsnya berubah di sini? Nah, siapa yang berubah bilogs? Apakah atom Mn, atom O, atau atom Fe? Mn, Fe. Nah, Mn dan Fe. Mn berubah dari +7 menjadi +2. Gitu ya. Fe berubah dari +2 menjadi +3. Nah, mohon maaf kalau garisnya kurang rapi. Gitu ya. Nah, ini langkah pertama. Nah, langkah selanjutnya apa? Itu langkah yang kedua. Nah, langkah kedua itu saya biasanya apa? Adalah setarakan gitu ya, jumlah atom yang mengalami perubahan bilogs. Jadi, setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilogs, lalu hitung bilogs totalnya. Nah, maksudnya gimana? Di sini. Nah, jadi maksudnya di sini. Setarakan jumlah atom. Nah, maka kita lihat. Yang berubah bilogsnya adalah Mn dan Fe. Maka kita lihat jumlah atom Mn di kiri dan Mn di kanan. Jumlah atom Mn di kiri ada 1. Di kanan juga 1. Berarti jumlah atom Mn udah setara. Lakukan hal yang sama dengan Fe. Jumlah atom Fe di kiri 1, di kanan juga 1. Oh, ternyata udah setara. Gitu ya. Jadi jumlah atom di sini udah setara. Nah, kalau udah setara gimana? Hitung bilogs total. Jadi langsung bilogs total. Caranya gimana?
Jumlah atom yang satu tadi dikali plus 7. Nah, itulah bilox total. Saya tulis di bawah garis ini. Fe, jumlah atomnya 1 kali plus 2 adalah plus 2. Ini ya. Kemudian Mn, jumlah atomnya 1 dikali plus 2 adalah plus 2. Fe di kanan, jumlah atom 1 kali biloxnya plus 3 adalah plus 3. Nah, ini cara umum, nanti ke belakang caranya sama. Tapi kalau yang reaksi ini sebenarnya cepatnya gimana? Kalau jumlah atomnya udah setara dan tidak ada perubahan dibanding awal, maka nggak usah hitung bilox total sebenarnya. Karena tidak akan berbeda. Jadi alias sama. Nah, itulah langkah kedua. Langkah ketiga. Nah, apa langkah ketiga? Langkah ketiga itu adalah tentukan reduksi dan oksidasi. Tentukan reduksi dan oksidasi beserta perubahannya. Jadi beserta perubahannya. Ini mohon maaf kalau tulisannya kurang rapi ya, tulisan saya. Kurang rapi, kurang bagus, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tentukan reduksi dan oksidasi beserta perubahannya, lalu samakan perubahannya. Nah, maksudnya gimana? Nah, di sini kita tentukan. Dari plus 7, nah dilihatnya dari bilox total. Plus 7 ke plus 2. Nah, kira-kira bilox ini naik turun. Nah, bilox yang naik turun dari plus 7 ke plus 2 yang Mn? Turun. Turun. Kalau turun berarti reduksi atau oksidasi? Reduksi. Sip. Jadi kita tentukan reduksi dulu. Nah, berapa perubahannya dari plus 7 ke plus 2? 5 elektron. Gitu ya. Jadi reduksi 5 elektron. Nah, ini maksudnya tentukan reduksi oksidasi dan perubahannya. Kemudian, lihat yang Fe. Plus 2 ke plus 3. Berarti naik turun? Naik. Naik. Berarti kalau naik reduksi atau oksidasi? Oksidasi. Oksidasi. Berapa perubahannya? Plus 1. 1. Sip. Nah, kita lihat perubahannya di sini. 5 elektron dengan 1 elektron. Sama beda? Beda. Beda. Karena beda berarti harus kita samakan. Nah, samakannya gimana? Sebenarnya prinsipnya kali silang atau tukeran aja. Tapi harus dengan prinsip KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi KPK dari 5 dan 1 itu adalah 5 kan? Maka supaya 5 yang perubahannya 5 kalikan 1, yang 1 kita kalikan 5. Itu sampai sini. Bisa dipahami dulu dan diikutin? Bisa, Pak. Bisa. Sip. Nah, selanjutnya gimana? Itulah langkah keempat. Jadi langkah keempat adalah D ya berarti ya. Yang D ini adalah ada yang live lagi nih. Nah, kemudian gimana bahasanya biar enak ya? Atau saya lanjutkan dengan poin C aja lah. Nah, poin C aja. Lalu samakan perubahannya dan jadikan koefisien dan jadikan pengali koefisien. Nah, ini biar satu poin. Dan jadikan pengali koefisien. Nah, jadi tadi udah kita kali 1 kali 5. Nah, si pengali itu kita jadikan pengali koefisien yang ada. Berarti MnO4 min ini 1 koefisien. Kalikan angka 1 ini. Berarti tetap 1. Fe koefisiennya 1 kalikan 5 menjadi 5. Mn pengalinya 1 ya udah 1 mah biarin aja kan gitu ya. Fe kanan juga pasti kalikan 5. Sampai sini bisa dipahami dulu? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Sip. Dan kita lanjutkan ke langkah keempat. Gimana langkah keempat? Langkah keempat itu adalah
Nah, langkah keempat, setelah kita memberi koefisien tadi atau mengalihkan koefisien, kalau saya biasanya adalah setarakan muatan. Nah, saya biasanya setarakan muatan ruas kiri dan kanan. Ruas kiri dan kanan dengan cara gimana? Tergantung suasana. Nah, jadi tergantung suasana. Yang pertama, kalau suasananya asam, gitu ya, berarti kita tambahkan ion apa kalau yang identik dengan asam itu? Adalah ion H+. Nah, jadi kalau suasananya asam, tambahkan ion H+ pada ruas yang gimana? Nah, penambahan itu ingat prinsip keseimbangan, kemudian prinsip gimana ya? Bahasanya biar mudah. Bukan keseimbangan lah. Ingat dalam hidup ini selalu berpasang-pasangan lah gitu. Jadi ingatnya tentang konsep pasangan. Kalau kita nambahin yang positif berarti pada ruas yang negatif, gitu ya. Jadi tambahkan ion H+ pada ruas yang muatan negatif. Jadi muatan negatif atau kecil. Nah, itu adalah suasananya asam. Gimana kalau suasananya basa? Nah, kalau basa berarti identiknya pasti dengan ion OH- ya. Jadi tambahkan ion OH- pada ruas yang muatan. Ingat selalu berpasang-pasangan tadi. Kalau kita nambahkan yang negatif pasti pada ruas yang positif atau besar. Nah, inilah langkah keempat. Jadi setarakan muatan ruas kiri dan kanan. Nah, kita hitung dulu. Berapa muatan di kiri? Nah, muatan di kiri itu tidak hanya melihat angka atas kanan itu saja. Tapi jangan lupa berapa zat tersebut. Nah, caranya gini. Muatan di kiri, MnO4-, muatannya -1, kali jumlah ionnya 1. Berarti -1 kali 1 adalah -1. Fe, muatannya +2, tapi dia ada 5. Berarti +2 kali 5 adalah +10. Sehingga total di kiri adalah +9. Nah, dengan cara yang sama, di kanan kita lakukan juga. Mn2+, berarti muatannya +2 kali jumlah ionnya 1, berarti +2. Kemudian Fe, muatannya +3 kali 5, berarti +15. Sehingga total di kanan adalah +17. Gitu? Nah, kemudian sebelum kita tambahkan atau suasana asam basa tadi, hitung dulu berapa selisihnya dari +9 ke +17. Kira-kira berselisih berapa? +9 ke +17? 6 bukan, Pak? Berapa? 6. 6, yakin? 9 ke 17, 6? 8. 8. Sip, 8 ya. 8 ya. Jadi selisihnya ada 8. Nah, berarti kita harus menambahkan 8H+ atau 8OH-. Tergantung suasananya. Nah, di reaksi ini suasana diketahui enggak? Jawabannya enggak. Nah, ketika nanti kalian ketemu reaksi redoks yang suasana tidak diketahui, anggaplah reaksi itu berlangsung dalam suasana asam. Jadi kalau tidak diketahui suasana, anggap asam. Nah, berarti kita tambahkan 8 buah H+ gitu ya, pada ruas yang gimana tadi kalau H+? Pada ruas yang negatif atau kecil. Nah, berarti yang lebih kecil, +9 atau +17? +9. +9. Berarti yang ruas kiri kita tambahkan 8 H+. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa. Sip. Yang lain gimana yang lain? Kalau bisa dengan Bisa, suara, Bisa. bisa dengan jempol, sip. Nah, boleh dengan oke, bebaslah kalau dengan saya. Mau oke, mau jempol, mau suara, mau chattingan, silahkan kalian lakukan. Karena saya pengen kalian lebih aktif.
Tapi kalau ditanya saya lebih senangnya gimana? Suara. Gitu ya. Jadi kalian ada di situ. Tapi kalau jempol nggak tahu kalian depan layar atau belakang layar kan saya juga nggak tahu. Gitu ya. Apalagi kalau diam-diam aja. Apakah hanya join aja atau gimana? Saya nggak tahu. Jadi kalau kedengeran suaranya itu saya paling senang. Ya, apalagi kalau mukanya. Kalau yang mau on cam itu lebih senang meskipun saya nggak gitu merhatiin kamera, gitu ya. Sip. Nah, ini baru langkah keempat. Ini belum beres. Nah, langkah terakhir, inilah yang kelima. Nah, apa langkah kelima? Barulah setarakan jumlah atom. Siapa yang belum adalah O tadi kan di awal, yaitu jumlah atom O dan H. Dengan menambahkan H2O. Jadi menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan H atau O. Nah, jadi dalam reaksi redoks itu ada atom itu sebenarnya terbagi jadi 3 menurut saya. 3 pemeran. Yang pertama pemeran utama, kedua pemeran pembantu, ketiga figuran. Nah, dalam reaksi redoks ini di sini hanya ada 2, yaitu pemeran utama dan figuran. Pemeran utamanya yang berubah biloks. Jadi kita fokus pertama ke yang berubah biloks itu. Jadi dia yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu Mn dan Fe. Pemeran pembantu di sini nggak ada. Nah, tapi gimana O dan H? O dan H itu adalah figuran atau pelengkap. Jadi yang namanya figuran atau pelengkap kita selesaikannya belakangan. Atau bahkan kalau boleh dibilang terakhir. Gitu ya. Jadi kalau saya biasanya gitu, bahwa dalam reaksi redoks ada 3 pemeran, pemeran utama, pembantu, dan figuran. Ya, nah itu sedikit tambahan tentang pemeran. Nah sekarang tinggal figurannya kita selesaikan. Nah, suka muncul pertanyaan gini, Pak, yang lebih mudah itu nyetarainnya atom O atau H? Kalau menurut saya tidak ada yang lebih mudah. Dua-duanya bisa jadi selalu oh udah setelahnya O dulu, oh setelahnya H dulu. Enggak, tergantung karakteristik reaksi, tergantung pinter-pinternya kalian menentukan. Nah caranya gimana? Kalau saya menyarankan baik atom O atau H, pilihlah yang keterlibatan atom tersebut dalam reaksi itu lebih sedikit, karena itu yang lebih mudah kita hitung dan kita tentukan. Nah, maka di reaksi ini, yang lebih mudah itu yang kita pandang O-nya atau H. Kita lihat. Di kiri O itu hanya satu bagian zat. Di kanan itu nggak ada. Nah, berarti O mudah. H di kiri hanya satu bagian zat di H+. Di kanan nggak ada juga. Berarti O dan H untuk reaksi ini sama mudahnya. Jadi boleh kalian pilih O, boleh kalian pilih H. Pilihlah yang menurut kalian paling mudah. Nah, itu saran saya. Tapi untuk reaksi yang lain, nah kita nanti coba. Nah, lebih mudah O atau H akan terlihat nanti. Jadi setiap reaksi punya karakter masing-masing. Nah, itu yang harus kalian pahami dalam redoks. Nah, kuncinya, kalau penyataan reaksi redoks ini tidak kalian latih atau tidak banyak kalian coba, kalian akan terkendala. Kenapa? Karena proses penyataan ini tadi step by step. Satu langkah salah ke bawah pasti salah. Satu langkah tertinggal ya salah juga, gitu ya. Terakhirnya salah tapi langkah awalnya udah benar, berarti ulangi lagi, tapi jangan usah dari awal. Kalau terakhirnya aja yang salah, gitu ya. Nah, tapi kalau dari awal salah ya udah harus diulangi dari awal. Dan kita sarankan O atau H bebas. Boleh melihat O, boleh melihat H. Nah, O dan H di kanan nggak ada. Pasti di sebelah kanan kita tambahkan H2O. Kalau mau lihat O, kita cek. O di kiri ada 4 dalam MnO4-. Di kanan 1, berarti supaya 4 kalikan 4. Nah, itu kalau kita lihatnya H2O, apa oksigen. Kalau lihat hidrogen, di kiri hidrogen 8, di kanan 2, berarti supaya 8 yang kanan kalikan 4. Nah, jadi mau melihat O atau H, pasti hasilnya sama. Nah, inilah reaksi redoks dengan metode penyataan reaksi redoks dengan metode PBO.
Ya, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan, atau belum paham silahkan tanyakan, tapi kalau sudah memahaminya, saya tunggu suaranya, chattingannya, jempolnya, atau oke-nya. Ya, terima kasih yang belum lama bergabung, ada David, ada Azril. Ya, terima kasih. Ya, gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dulu, silahkan, boleh lewat suara atau chattingan. Nah, untuk materi ini kalian tidak perlu screenshot, gitu ya. Setelah acara ini saya kirim materi ini di chattingan. Gitu ya. Jadi silakan kalian langsung unduh dan nggak perlu menghubungi saya lewat WA juga. Tapi kalau menghubungi lewat WA silahkan. Saya insya Allah akan bantu kalian. Tapi nanyanya seputar kimia ya. Jangan nanya seputar fisika, matematika, biologi. Ya, bisa saya bantu tapi nggak akan saya respon gitu ya. Takut salah. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, saya tunggu jempolnya, suaranya, oke-nya, atau chattingannya. Biar kita lanjutkan ke contoh kedua yang relatif lebih sulit. Ini mudah banget. Ini mudah banget. Sip, terima kasih Abel, Mariam, Azizan untuk jempolnya. Nah, yang lain, ya terima kasih juga Kansa dan Kansa ya. Iya kan, Sa? Iya, sip. Nah, untuk Audi, terima kasih juga. Ya, kita lanjutkan ke contoh yang lain. Nah, tapi saya save dulu biar memudahkan kalian untuk mempelajarinya. Nah, contohnya gimana? Sebentar, saya nyari yang sudah jadi aja. Yang agak lebih menantang, lebih seru. Nah, gimana kalau suasananya basah? Nah, ini yang saya pengen. Ya, ini reaksinya, tapi biar lebih jelas saya tulis ulang. Jadi, soalnya atau reaksi yang kedua ini adalah ClO- ditambah Bi2O3 katanya menghasilkan Cl- ditambah BiO3-. Nah, ini pengennya berlangsung dalam suasana basah. Nah, ini baik banget. Jadi kalau ketemu penyetaan reaksi redoks, suasana diketahui itu baik banget yang ngasih soal. Kalau saya mah biasanya males. Kenapa? Biar kalian berpikir ini asam atau basa dulu. Gitu. Tapi perlu diingat, kalau suasana tidak diketahui, anggaplah asam. Ya, anggaplah asam. Nah, gimana caranya? Tadi, langkah pertama adalah hitung bilog setiap atom. Nah, kira-kira dalam ClO-, bilog siapa dulu yang kita hitung? O, Oh, berapa O? 2, min 2. Min 2. Berarti Cl? Plus 1. Plus 1. Karena dia ion. Gitu ya. Jadi dijumlahkan harus sama dengan muatannya. Bi2O3. Kira-kira siapa dulu? Bi atau O? Nah, siapa dulu nih? Bi2O3. Bi dulu atau O? Ayo, kira-kira Bi dulu atau O? O. Oh, kenapa O? Golongan 6. 6, yakin? Oh, ingat ada dalam prioritas. Tapi yang jadi pertanyaan itu adalah BI-nya. Kira-kira BI itu golongan berapa sih?
golongan 5. Yakin? Yakin? BI golongan 5? Iya, BI golongan 5. Betul. B itu golongan 5. Harus yakin. Masalah benar salah gimana nanti? Yakin aja, obrolin dulu ya atau sampaikan. Jadi ingat BI golongan 5 karena Neng Popi asli Subang bisulan. Bisulan itu BI alias bismut gitu ya. Nah, jadi dalam prioritas BI itu golongan 5 nggak ada. Jadi otomatis O yang terlebih dahulu. Jadi O itu biloksnya adalah -2. min 2 kali 3 Min 6. min 6. Berarti BI 2 BI 2 Plus 6. plus 6. Berarti untuk satu BI Plus 3. plus 3. Nah, jadi biloks BI itu plus 3 bukan plus 6. Plus 6 itu karena ada 2 buah atom, gitu ya. Jadi biloks itu yang dipandang per satu atom. Nah, jadi biloks BI adalah plus 3. Kemudian CL min, berapa CL min? Berapa Min CL? 1. Min 1. BiO3 min, siapa dulu tadi? Oh, Pasti O. Min 2 kali 3 min 6. 6. Berarti BI Plus 6. plus Plus 5. 5. Lalu, tandai atom yang mengalami perubahan biloks. Berarti siapa yang berubah biloks? CL. CL. Dari plus 1 menjadi min Min 1. 1. Siapa lagi? BI. BI dari Plus Plus 6. 6. plus 6 atau plus 3? 3. 6. Plus Oh. 3. Karena ingat untuk satu atom tadi. Jadi plus 3 menjadi plus 5. Nah, kalau udah ditandai gini, langsung ke tahap kedua, yaitu setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan biloks. Berapa jumlah atom Cl di kiri? 1. 1. Di kanan? 1. 1. Berarti udah setara belum? Udah. BI di kiri? Plus 3. Jumlah atom? Oh, 2. 2. Di kanan? 1. 1. Berarti udah setara belum jumlah atom BI? Belum. Belum. Berarti supaya setara yang kanan kalikan? 2. Sip. Sampai sini. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Nah, selanjutnya. Barulah atom, bukan atom. Hitung biloks totalnya. Nah, biloks total itu adalah jumlah atomnya tadi dikali biloks per satu atom. CL di kiri, berapa jumlah atom? Jumlah atom CL di kiri? 1. 1. Dikali biloksnya plus 1 adalah plus 1. Kan gitu ya? Berapa jumlah atom BI di kiri? 2. 2. Kali biloksnya plus 3. Plus 3. Jadi 2 kali plus 3? Plus 6. Plus 6. Berapa jumlah atom Cl di kanan? 1. 1. Kali min 1? Min 1. Pasti tetap min 1. BI di kanan jumlah atomnya? 2. 2. Kali plus 5? Plus 10. Plus 10. Nah, setelah ini gimana? Tentukan reduksi oksidasi beserta perubahannya. Dari plus 1 ke min 1, naik turun? Turun. Turun. Karena turun berarti dia reaksi Reduksi. reduksi. Berapa perubahannya? 2 elektron. 2 elektron. Sip. Nah, selanjutnya. Yang plus 6 ke plus 10, berarti naik turun? Naik. Naik. Berarti naik itu adalah Oksidasi. oksidasi. Berapa perubahannya? Plus 4 elektron. 4 elektron. Jadi kalau perubahan nggak ada plus, nggak ada minus ya. Ingat Iya. perubahan itu selisih. Nah, kemudian samakan jumlah perubahannya 2 dengan 4. Untuk sama, ingat KPK-nya. Kira-kira KPK 2 dan 4 itu berapa? 4. Maka supaya 4, yang 2 kita kalikan 2. 2. Yang 4 kita kalikan 1. Dan pengali ini pengali juga dalam koefisien. Berarti yang reduksi koefisiennya kalikan 2. Berarti ini jadi 2, ini Cl kanan jadi 2. Gitu ya. Nah, sampai sini bisa dipahami?
Ya, gimana sampai sini? Bisa. dipakai? Bisa. Yang lain? Sip. Terima kasih buat jempol. Kemudian itu ada simbol hatinya juga. Aduh, keren, keren, keren. Sip, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, gimana dengan langkah selanjutnya? Tentukan muatan, gitu ya. Samakan muatan ruas kiri dan kanan. Kita hitung berapa muatan di kiri. CLO min 1 kali 2 min 2. BI 2O3 enggak ada, berarti 0. Ya udah di kiri min 2 aja. Nah, di kanan min 1 kali 2 min Min 2. 2. Min 1 kali 2 min 2 juga. Berarti total kanan berapa tuh muatan? Min 4. Min 4. Berapa selisih mereka? Nah, berapa selisihnya? Min 2 ke min 4? 2. 2. Sip. Selisihnya 2 dalam suasana basah. Nah, berarti ingat, samakan atau setarakan muatan ruas kiri dan kanan dengan menambahkan apa kalau suasana basah? Ohamin. Ohamin pada ruas yang lebih Besar. besar. Berarti yang besar min 2 atau min 4? Min 2. Min Min 2. 2. Berarti pada ruas kiri tambahkan 2 ohamin. Ohamin. Gitu ya. Nah, sip. Langkah selanjutnya apa? Barulah pemeran figuran, yaitu si O dan H. Nah, di sini muncul. Kira-kira lebih mudah melihat O atau H. Caranya kita lihat di sini. Di sebelah kiri ada berapa zat yang melibatkan oksigen? ClO- ada O, Bi2O3 ada O, OH- ada O. Berarti di kiri itu 3 zat. Di kanan BiO3- kanan ada 1. Berarti totalnya melibatkan 4 zat. Itu dalam koridor yang jumlahnya banyak. Nah, sekarang gimana dengan hidrogen? Di kiri hidrogen hanya OH-, di kanan nggak ada. Berarti lebih mudah melihat hidrogen atau oksigen? Kira-kira lebih mudah melihat oksigen atau hidrogen? Untuk disetarakan jumlah atomnya. Cukup pilih salah satu, nggak harus dua-duanya. Jadi kira-kira lebih mudah melihat O atau H. Kira-kira nih, lebih mudah melihat O atau H? Yuk, O atau H? Yang laki-laki nggak ada suaranya nih. Gimana? Lebih mudah melihat O atau H? Hidrogen, Pak. Hidrogen, betul. Kenapa hidrogen? Karena hidrogen di ruas kiri cuma 1 bagian zat, di kanan nggak ada. Maka lebih mudah melihat hidrogen. Pada ruas yang kekurangan hidrogen, kita tambahkan apa tadi? H2O. Jadi yang kurang hidrogen dan oksigen pasti tambahkannya H2O. Nah, tinggal kita setarakan. Berapa H di kiri? 2. Di kanan udah 2, udah selesai. Nah, kalau belum yakin ini setara, cek jumlah O-nya. Jadi kalau belum yakin, cek jumlah O. O di kiri, ClO- 1 kali 2, 2. Ditambah 3 kali 1, 3 tambah 1 kali 2, 2. Berarti 7. Di kanan, BiO3, 3 kali 2, 6. Ditambah 1, berarti 7. Berarti ini udah setara. Ya, inilah contoh kedua dari metode Billows. Ya, sampai sini. Ada pertanyaan? Atau ada yang ingin disampaikan? Silakan. Kalau tidak ada atau bisa memahaminya, silakan jempolnya, oke-nya, atau melalui suara atau chattingan kalian. Ya, bisa dipahami? Sip. Bisa. Ada di chattingan. Terima kasih Adin. OKK, OKK, OKKK. Sip. Ya, terima kasih buat Cece juga. Cece atau Cece atau gimana ini sama manggilnya? Cece, Pak. Cece, sip. Atau enggak Rosalina kayak pemain telenovela? Ya Rosalina pemain telenovela ya. Bercanda. Jangan
nggak dimasukin ke hati ya, kalau saya serius bercandanya. Iya, Pak. Jadi maksudnya serius bercanda gitu ya, bukan serius-serius, tapi seriusnya bercanda. Sip, terima kasih buat Audie, Bingi chattingan juga. Udah, oke Pak, sip. Kita lanjutkan kalau gitu ke metode yang kedua. Gitu ya. Nah, metode yang kedua. Kira-kira apa nih tadi? Masih ingat metode kedua apa? Metode yang agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Kenapa? Dominan siswa atau pasangan nggak mau dengan metode kedua ini. Kenapa katanya ribet gitu ya? Padahal gitu ya, ada beberapa siswa itu lebih suka dia dengan metode yang kedua ini, yaitu dengan metode setengah reaksi. Nah, tapi kalau ditanya ke saya siap gimana? Jujur, kalau pengen ngerjainnya cepat, saya pilih PBO. Kalau pengen ngerjain yang benar dan mudah, menurut saya setengah reaksi. Jadi kalau kata saya, yang cepat apa? Adalah PBO. Tapi kalau yang mudah adalah setengah reaksi. Itu kalau saya. Gitu ya. Nah, kenapa? Biar nggak ribet ngitung bilog, segala macam, nandain segala macam. Nah itu. Gitu ya. Tapi pilihan atau pendapat setiap orang pasti berbeda. Gitu ya. Nah, pilihlah metode yang kalian rasakan paling mudah buat kalian. Cuma tetap saran saya dua-duanya harus kalian pahami. Karena bisa jadi dalam soal itu yang ditanyakan justru yang setengah reaksi. Misalnya gini, setengah reaksi reduksinya adalah, nah itu berarti nggak bisa dengan bilox. Setengah reaksi oksidasinya adalah nggak bisa juga dengan bilox. Jadi intinya dua-duanya harus kalian pahami. Nah, ketika ada soal ngerjainnya gimana, tergantung apa yang ditanyakan. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa memilah dan memilih. Itu adalah menentukan setengah reaksi dan PBO. Tapi gimana cara pengerjaan atau langkah-langkah setengah reaksi? Nah, kalau saya biasanya seperti ini. Langkah pertama itu adalah bagi reaksi menjadi dua. Menjadi dua bagian. Nah, maksud dua bagian ini apa? Ada bagian yang reduksi dan bagian yang oksidasi. Nah, caranya gimana? Ingat contoh yang awal tadi. Yang awal tadi itu kalau nggak salah adalah ini. MnO4- ditambah Fe2+, kan gitu ya, menghasilkan Mn2+ ditambah Fe3+. Nah, ini adalah satu reaksi. Kita bagi menjadi dua. Berarti ada bagian yang reduksi, ada bagian yang oksidasi. Nah, ini maksudnya dibagi. Nah, gimana cara membaginya? Ingat konsep reduksi dan oksidasi di awal, atau yang hari Senin kemarin. Ingat, mau oksidasi atau reduksi, itu pilihan di kalian. Saran saya cukup satu aja. Jadi kalian pahami cukup satu aja, apakah itu reduksinya atau oksidasinya. Nah, yang sebaliknya gimana? Itulah lawannya. Jadi ketika kalian ingat atau pahamnya oksidasi, berarti reduksi lawannya. Nah, oksidasi ada 3 konsep yang wajib. Pertama, dia yang mengikat oksigen, dia yang melepas elektron, dan dia yang mengalami kenaikan bilox. Nah, gunakan konsep-konsep itu dalam menentukan reduksi oksidasi dari reaksi ini. Nah, kira-kira menurut kalian lebih mudah konsep yang mana? Apakah oksigen bisa? Apakah elektron bisa? Apakah bilox yang bisa? Itu gimana kalian? Nah, kira-kira lebih mudah yang mana nih? Bilox, elektron, atau oksigen? Kalau melihat sekilas. Ya, kira-kira gimana? Ada di chattingan nih. Elektron bukan, Pak. Nah, gimana elektron? Tertulis nggak di situ elektronnya?
Tertulis nggak elektron? Jawabannya tidak. Karena tidak elektron tertulis atau terlihat, maka sulit. Elektron munculnya di mana? Nanti ketika udah membahas reduksi oksidasi. Bilox, kata Audii dan Mariam. Bisa. Nah, jadi boleh menggunakan bilox. Kira-kira bisa nggak menggunakan oksigen? Nah, itu jadi semuanya pilihan ada di kalian. Jadi, tapi bisa mengetahui, oh ini nggak bisa dengan elektron, karena elektron tidak tertulis. Gitu ya, maka sulit. Sehingga boleh menentukan reduksi oksidasinya dari dua konsep aja. Boleh oksigen, boleh bilox. Nah, kita coba yang bilox. Tapi saran saya juga jangan semuanya kalian hitung. Kenapa? Ngabisin waktu. Ngabisin waktu sesuatu hal yang nggak penting gitu ya. Jadi cukup hanya satu bagian aja yang terlibat. Jadi ingatnya apa? Pemeran utama, pemeran pembantu, dan figuran tadi. Gitu ya. Nah, gimana cara ngebedainnya? Gampang. Pemeran utama itu yang berubah biloxnya. Yang berubah biloxnya ini umumnya selain golongan, atau biar gampang selain O dan H lah. Gitu. Jadi selain oksigen dan hidrogen itu pemeran utama atau pemeran pembantu. Tapi kalau yang berubah bilox itu pemeran utama. Kalau dia yang nggak berubah biloxnya itu pemeran pembantu. Tapi selain O dan H. Nah, jadi itu biar gampang. Nah, di sini selain O dan H ada Mn dan Fe. Berarti dialah pemeran utama atau pembantunya. Maka boleh kalian cek, pilih mau Mn atau Fe. Cari yang paling mudah, gitu ya. Kalau saya melihat ini, yang mudah adalah Fe, maka cukup bilox Fe lah yang saya hitung. Fe di kiri berapa bilox? Adalah plus 2. Di kanan adalah plus 3. Dari plus 2 ke plus 3, dia naik. Maka si Fe itulah mengalami reaksi oksidasi. Jadi Fe2+ menghasilkan Fe3+. Nah, itulah reaksi oksidasi. Gimana dengan Mn? Nah, karena Fe udah oksidasi, berarti Mn-nya udah pasti dia reduksi. Jadi nggak usah kalian tentukan biloxnya lagi. Nah, itulah fungsi pilih salah satu, gitu ya. Karena apa? Karena sisanya pasti yang lainnya. Gitu. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu untuk langkah pertama. Gimana cara membagi reduksi dan oksidasinya? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Sip, yang lain? Bisa. Sip. Bisa. Sip. Terima kasih buat semuanya. Dan kita lanjutkan. Gimana kalau pakai konsep oksigen? Nah, kalau konsep oksigen gini. Perhatikan yang mengikat oksigen, berarti adalah MnO4-. MnO4- artinya ada atom Mn yang mengikat 4 buah oksigen. Jadi ada atom Mn yang mengikat 4 buah oksigen. Bandingkan dengan di kanan. Mn2+, oksigennya ada enggak? Ternyata enggak ada. Artinya apa? Artinya si atom oksigen itu dilepaskan oleh Mn. Nah, sehingga kalau melepaskan oksigen itulah reduksi. Nah, jadi boleh menggunakan konsep oksigen, boleh menggunakan bilox. Pilih yang menurut kalian lebih mudah. Jadi nggak ada wajib-wajiban. Oh, pokoknya wajib atau harus bilox. Oh, wajib harus oksigen. Enggak. Semuanya kembali ke kalian. Mana yang menurut kalian lebih mudah? Ya, karena setiap reaksi punya karakter masing-masing. Itu yang perlu diingat dari redox. Nah, itu baru langkah pertama. Dan gimana dengan langkah kedua? Aduh, ini kayaknya saya space-nya kurang. Ya. Karena kalau untuk ke setengah reaksi, ini harus lebih banyak. Ya, ini contohnya saya ke bawahin dulu. Ya, kita lanjutkan. Langkah kedua, nah setelah kita bagi menjadi 2 reaksi itu, langkah kedua apa? Adalah setarakan jumlah atom. Jadi jumlah atom selain O dan H. Nah, selain O dan H, itulah tadi
yang saya sebut sebagai pemeran utama atau pembantu. Gitu ya. Nah, siapa selain O dan H di sini? Itu adalah Mn dan Fe. Maka setarakan jumlah atomnya. Mn di kiri 1, di kanan 1. Berarti udah setara. Fe di kiri 1, di kanan 1. Oh, berarti udah setara juga. Nah, kalau udah setara, berarti lanjutkan ke langkah ketiga. Jadi langkah ketiga gimana? Langkah ketiga itu adalah barulah kita setarakan jumlah atom, bukan selain jumlah atom, oksigen, dan H. Dengan menambahkan apa? Nah, dengan menambahkan tergantung suasana. Gitu ya. Jadi kalau suasananya asam, suasana asam. Atau biar enak ini, tergantung suasana. Jadi tergantung suasana. Kalau asam gimana? Nah, kalau asam pada ruas yang kekurangan O, kita tambahkan H2O. Nah, kita lihat di sini. Ini kan tadi tidak diketahui suasana kan? Nah, ingat clue-nya. Kalau suasana tidak diketahui, maka kita anggap dia asam. Kan gitu ya? Ingatnya gitu. Nah, lihat di reaksi reduksi dan oksidasi. Reduksi, ada oksigen nggak di situ? Ada. Sebelah kiri ada oksigen sebanyak 4. Di kanan nggak ada. Berarti kita setarakan. Nah, pada ruas yang kekurangan O, tambahkan H2O. Berarti yang kananlah tambahkan H2O. Nah, supaya setara, lihat jumlahnya. O di kiri 4, di kanan baru 1. Berarti yang kanan H2O kalikan 4. Nah, itu baru yang reduksi. Gimana yang oksidasi? Ada atom oksigen nggak yang belum setara? Jawabannya nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada biarin. Jadi jangan ikut-ikutan ditambahkan H2O kalau nggak ada oksigen. Ya, sampai sini. Bisa diikutin dulu? Bisa dipahami? Bisa. Nah, sip, kita lanjutkan. Nah, masih suasana asam. Pada ruas yang kekurangan O tadi tambahkan H2O, gimana yang ruasnya kekurangan H? Pada ruas kekurangan H, ingat asam, pasti ditambahkan ion H+. Nah, sekarang kita lihat. Direduksi, H di kiri nggak ada, di kanan ada. Berarti ruas yang kekurangan H adalah sebelah kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Maka yang sebelah kiri tambahkan ion H+. Tapi berapa banyak? Lihat jumlah H kanan. H kanan berapa tuh? 8. 8. Berarti tambahkan 8 H+. Ya, sampai sini. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Sip. Itu kalau suasana asam. Nah, sekarang gimana kalau suasana basa? Nah, yang ngeri-ngeri sedapnya nih di suasana basa ini. Gitu ya. Nah, gimana suasana basa? Agak sedikit berbeda. Kalau suasana basa, ruas yang kelebihan O ini justru yang ditambahkan H2O. Ruas yang kekurangan H, inilah yang kita tambahkan ion OH. Nah, jadi ngeri-ngeri sedapnya di suasana basa. Kenapa? Karena ada beberapa reaksi yang sulit untuk menambahkan H2O dan OH-. Jumlahnya kadang nggak sama gitu ya. Maka butuh ketelitian dan kecermatan dalam menghitung. Biasanya seperti itu. Khusus basa aja, tapi kalau asam relatif mudah. Ya, itulah langkah ketiga. Nah, langkah keempat gimana? Langkah keempat itu setelah kita tambahkan H+, OH-, H2O adalah baru setarakan jumlah muatan. Jadi setarakan jumlah muatan kiri dan kanan dengan menambahkan elektron. Dengan menambahkan elektron. Ingat, elektron itu sesuatu yang bermuatan positif negatif? Negatif. Negatif. Kalau kita nambahin negatif pasti pada ruas yang Positif. positif. Jadi dengan menambahkan elektron
pada ruas yang positif. Jadi ingat, dalam hidup ini kan pasti berpasang-pasangan tadi, gitu ya. Jadi kalau kita nambahin positif pasti ke yang negatif, kita nambahin negatif pasti ke yang positif. Nah, sekarang gimana dengan contohnya ini? Nah, contohnya di sini. Kita hitung muatan di sebelah kiri. Nah, jadi yang reduksi dulu. Berapa muatan yang kiri? Kira-kira nih, muatan kiri berapa? Ya, kira-kira berapa muatan kiri? Kita hitung. MnO4 min adalah min 1. H plus 1. Tapi karena ada 8, berarti kalikan 8 jadi plus 8. Sehingga total muatan kiri adalah plus 7. Di kanan Mn2 plus 2. H2O nggak punya, ya udah plus 2 aja. Nah, berapa selisihnya mereka? Plus 7 ke plus 2. Kira-kira selisihnya berapa tuh? 5. 5, berarti tambahkan 5 elektron pada ruas yang lebih positif. Berarti ruas kiri atau kanan? Kiri. Kiri, maka yang kiri tambahkan 5 elektron. Ya, sampai sini, bisa diikutin? Bisa. Nah, dan cara yang sama kita lakukan juga di oksidasi. Berapa muatan di kiri? Berapa muatan di kiri? 2 plus. 2 plus atau plus 2 ya. Di kanan? Plus 3. Plus 3. Berapa selisih dia? 1. 1. Maka tambahkan 1 elektron di ruas Plus 3. plus 3. Berarti yang ruas kanan kita tambahkan 1 elektron. Nah, sampai sini bisa diikuti? Bisa ya? Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita setarakan muatan, gini, inilah masih keempat ya. Lalu samakan jumlah elektron, gitu ya. Lalu samakan jumlah elektron di reduksi dan oksidasi. Nah, kita lihat di sini. Reduksinya adalah 5 elektron. Oksidasinya 1 elektron. Berarti sama beda? Beda. Beda. Maka supaya sama dikali berapa? Nah, yang reduksi ingat dan oksidasi pengali ini harus menggunakan tetap prinsip KPK. Nah, kira-kira KPK 4 dan L5 dan 1 berapa? 5. 5. Maka supaya 5 si reduksi kalikan 1. Sip. Yang oksidasi kalikan 5. 5. Jadi pengali ini sama. Kita kalikan koefisien. Berarti 5Fe2+, 5Fe3+, dan 5 elektron. Nah, ini adalah langkah ke berapa tuh? Keempat ya? Nah, ini masih langkah keempat. Dan langkah terakhir apa? Langkah terakhir itu yang kelima, berarti jumlahkan atau gabungkan gitu ya. Jumlahkan reaksi menjadi 1. Menjadi 1 reaksi utuh. Jadi tinggal kita gabungkan. Nah, ini ternyata masih ada space, saya geser ke atas dulu. Ya, gabungkan menjadi 1 reaksi yang utuh. Nah, tinggal kita jumlahkan. Udah, dari 2 reaksi itu jadi 1. Nah, caranya gimana? Perhatikan zatnya dulu. Ada nggak zat yang sama antara ruas kiri dan kanan? Kalau ada, berarti saling mengurangi. Tapi kalau zat yang sama dalam satu ruas, berarti akan dijumlahkan atau bertambah banyak. Nah, sehingga reaksi utuh gimana? Di kiri ada MnO4- aja sebanyak 1, ditambah Fe2+-nya sebanyak 5, berarti 5Fe2+, ditambah 8H+. Nah, gimana elektron? Yang kiri 5, kanan 5. Ya udah, dia pasti akan
habis karena sama. Menghasilkan Mn2 plus ditambah 5Fe3 plus ditambah 4H2O. Nah, inilah reaksi utuhnya atau reaksi akhir. Cek dengan yang PBO tadi. Hasilnya sama beda? Kira-kira hasilnya sama atau beda? Kalau catatan kalian tadi, kalau kalian catat dan ditulis ya, tapi kalaupun enggak, seingat saya jawabannya sama. Ya. Jadi MnO4- plus 5Fe2 plus 8H plus menghasilkan Mn2 plus 5Fe3 plus dan 4H2O. Sip, persis kata Audi. Sip. Nah, persis sama. Pasti sama. Kenapa? Ya kalau nggak sama berarti ada langkah atau cara yang keliru. Ya. Nah, inilah dengan metode setengah reaksi. Nah, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu silakan tanyakan. Kalau ada yang masih bingung silakan kemukakan. Kalau yang udah paham silakan jempolnya atau oke-nya atau apapun itu yang kita bisa lanjut ke contoh yang bahasa tadi gitu ya. Yang kedua. Sip, terima kasih Adin untuk oke. Kirain mau oke ke OKK, OKKKK gitu ya. Sip, terima kasih Adin. Yang lain? Ya, terima kasih yang jempol ada Azizan, ada Abel, ada Kansa dan Maria. Serta Audie dan Hilwa. Sip, terima kasih. Dan di chattingan ada juga nih. Sip, nah dari David. Ya, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, tapi saya save dulu. Nah, contoh kedua, kalau tidak salah tadi itu reaksinya adalah Cl- ya? Benar ya? ClO-. ClO- ditambah Bi2O3 menghasilkan Cl- ditambah BiO3- kalau nggak salah. Ya. Dalam suasana basah. Nah, gimana menyetarakan metode dengan metode setengah reaksi ini kalau persamaan reaksinya seperti ini? Tetap langkahnya bagi reaksi tersebut menjadi dua. Ada yang reduksi dan ada yang oksidasi. Nah, sini silakan kalian coba dulu nih. Ya, saya kasih kalian kesempatan untuk mencoba. Silakan kalian coba. Saya kasih waktu 5 menit. Mau di kotretan atau catatan kalian boleh, tapi kalau saya lebih senang kalian langsung coret-coretnya di layar dengan menggunakan annotate atau anotasi yang simbolnya seperti pensil. Nah, silakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mencoba terlebih dahulu. Ingat, kalau tanpa mencoba redox, penyetaan redox akan kesulitan. Yang lain juga sebenarnya sama gitu ya. Tapi silakan kalian coba terlebih dahulu. 5 menit ya, sampai 11.44.
Ya, silahkan lanjutkan Yeti. Ya, selanjutnya gimana Yeti? Dikerjain ini, Pak. Iya dong. Dikerjain, kerjain. Bukan dikerjain, dikerjakan. Kalau dikerjain kesannya kurang baik. Iya, Pak. Oh, Yeti jadi dikerjain oleh saya. Enggak gitu maksudnya. Maksudnya soal ini dikerjakan gitu ya. Silakan. So, lanjutin Yeti. Atau yang lain mau setengah-setengah misalnya Yeti yang reduksi, yang oksidasinya siapa? Silakan. Boleh berdua. Masih ada waktu 2 menit sebelum saya bahas. Saya pengennya kalian nyoba dulu. Sip. Nah, ini baru dari Yeti yang reduksi. Nah, yang oksidasinya siapa nih? Kita cek ya. Nah, kita langsung cek aja supaya waktunya lebih efektif.
Nah, kita langsung cek aja Yeti, nggak apa-apa ya? Bapak muatannya belum. Oh, sok lanjutin dulu Gak sampai apa-apa, muat. Pak, biar mempersingkat waktu. Waktu mah nggak bisa dipersingkat, Maksudnya dipercepat. Nggak bisa nggak juga. bisa dipercepat. Waktu mah udah segitu gitu. Jadi nggak bisa dipercepat, nggak bisa dipersingkat. Yang ada diefektifkan. Nah, iya diefektifkan, Bapak. Ya, biar lebih efektif, Yeti lanjutkan. Biar pemahaman lebih utuh. Silakan, lanjutin aja. Itu maksudnya. Sip, lanjutkan Yeti. Tanggung Susah kok muatannya belum? nulisnya. Hah? Gimana? Nulisnya susah. Oh ya udah, kalau gitu saya aja ya, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa apa-apa. ini? Iya, bener nggak Nah, apa-apa. sip. Kalau nggak apa-apa, kok saya nyoret sendiri. Ini saya tulis ulang. Nah, maksudnya apakah yang Yeti tuliskan jawabannya benar atau ada yang keliru? Nah, biar ketahuan. Saya tulisnya di bawah nih. Jadi yang reduksi versi saya seperti ini dan oksidasi. Tetap intinya dibagi menjadi dua reaksi. Boleh pakai konsep Bilox yang Yeti lakukan, boleh pakai konsep oksigen. Nah, kalau seperti ini, saya jujur, saya pribadi ya, kalau membagi reduksi oksidasi, saya lebih senang dengan konsep oksigen. Nah, boleh dengan Bilox yang Yeti, boleh dengan oksigen. Kalau oksigen gimana? Sini. ClO- menjadi Cl-. Di kiri Cl mengikat satu O, di kanan nggak ada. Berarti O-nya dilepaskan. Berarti itulah reaksi reduksi. Jadi ClO- dia menghasilkan Cl-. Nah, siapa yang oksidasi? Ya pasti sebelahnya, yaitu Bi2O3 menghasilkan BiO3-. Gimana menjelaskan oksigen dari Bi ini? Lihat, nah caranya gini. Bi2O3 artinya ada 3 atom O yang diikat oleh 2 Bi. Sedangkan di kanan ada 3 atom O yang diikat oleh 1 Bi. Nah, gimana? Nah, ini agak sulit gitu ya. Yang pasti mengalami peningkatan. Kenapa? Karena yang kiri 3O itu untuk duaan. Kalau di kanan 3O itu untuk satu orang atau satu atom. Jadi itu meningkat. Jadi awalnya 1,5 anggap menjadi 3. Nah itu. Jadi mengikat oksigen karena jumlah oksigennya bertambah. Nah, tapi ingat cukup salah satu aja, jangan semuanya. Untuk efektifkan waktu tadi. Nah, selanjutnya apa? Setarakan jumlah atom selain O dan H. Selain O dan H itu adalah Cl dan Bi. Nah, berarti Cl kiri 1, kanan 1, udah setara. Bi kiri 2, kanan 1. Berarti yang kanan kalikan 2. Gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Setarakan jumlah atom O dan H. Nah, ini yang berbeda. Dalam suasana basah, yang kelebihan O yang ditambahkan H2O. Nah, itu bedanya. Jadi O di kiri berapa? Ada 1, di kanan nggak ada. Berapa selisihnya? 1. Berarti yang kiri kita tambahkan H2O sebanyak 1. Sampai sini saya dengan Yeti sama. Kemudian yang oksidasi, di kiri ada 3O, di kanan ada 6O. Berarti selisihnya 3. Berarti pada ruas kanan yang kelebihan, tambahkan H2O sebanyak 3. Nah, selanjutnya gimana? Barulah setarakan atom hidrogennya. Pada ruas yang kekurangan hidrogen, tambahkan OH-. H di kiri 2, kanan 1. Berarti tambahkan 2 OH-. Oksidasi, H di kanan 6, di kiri nggak ada. Berarti yang kiri tambahkan ion OH-. Supaya 6H-nya dikalikan 6. Gitu. Nah, kalau belum yakin, cek jumlah O. O di kiri 1 tambah 1, reduksinya 2, kanan 2. Dioksidasi, O-nya 3 tambah 6, 9, di kanan 2 kali 3, 6 tambah 3, 9. Berarti O-nya juga udah setara. Nah, selanjutnya apa? Setarakan muatan. Nah, berapa muatan kiri? Muatan di kiri itu adalah -1 untuk reduksi ya. Di kanan untuk reduksi -1, -2, jadilah -3. Berarti selisih mereka itu adalah 2.
maka kita tambahkan 2 elektron pada ruas yang lebih positif. Yang lebih positif atau besar adalah -1, berarti tambahkan 2 elektron. Nah, dioksidasi gimana? Ya, prinsipnya caranya tetap sama. Berarti muatannya Bi2O3 0, OH-1 kali 6, -6. Di kanan, -1 kali 2, -2. Berarti selisih mereka adalah 4. Maka tambahkan 4 elektron pada ruas yang lebih besar. Berarti di sebelah kanan 4 elektron. Samakan jumlah elektron. Nah, KPK-nya 4, berarti kali 2 kali 1. Jadilah 2 ClO-, 2 H2O, 4 elektron, 2 Cl-, dan 4 OH-. Nah, langkah terakhir adalah jumlahkan. Nah, ini mohon maaf, yang Yeti saya hapus, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Nggak Mangga. apa-apa. Sip. Yang Yeti sementara saya hapus dulu. Nah. Ya, jadi langkah yang tadi Yeti dengan saya udah sama ya. Cuma tadi belum selesai. Jadi prosesnya Yeti udah baik, udah benar. Nah, tinggal selesaikan dan lanjutkan. Kendalanya tadi sulit menulisnya. Sip, nggak apa-apa. Yang penting dicoba dan benar. Yang penting benar, tapi yang jauh lebih penting buat saya adalah mencobanya. Dan langkah terakhir apa? Jumlahkan reaksi ini menjadi satu atau menjadi satu reaksi yang utuh. Nah, gimana nih? Ingat tadi, cek dulu ada nggak zat yang sama antara ruas kiri dan kanan? Nah, pasti elektron. Maka elektron saling mengurangi. Terus, ada lagi? H2O. Di kiri H2O-nya 2, di kanan 3. Berarti yang kiri sisa 1, yang kanan sisa 1, yang kirinya habis. OH- di kiri 6, di kanan 4. Berarti yang 4 habis, yang kiri sisa 2. Sehingga reaksi akhir atau reaksi utuhnya itu adalah 2 ClO- ditambah Bi2O3 plus atau ditambah 2 OH- akan menghasilkan 2 Cl- ditambah 2 Bi(O3- ditambah H2O. Inilah reaksi utuhnya. Nah, silakan kalian cek dengan yang PBO tadi, kira-kira sama atau beda? Kira-kira sama atau beda? Sama. Sama pasti. Jadi ingat, kalau reaksi dua metode hasilnya beda, berarti ada kekeliruan dalam proses pengerjaan. Gitu ya. Jadi harus dicek satu persatu. Nah, nggak enaknya ketika kalian sekolah di SMA, guru tuh selalu ngebulinya gini. Saya bilang ngebully pengerjaan. Artinya satu reaksi dikerjakan oleh dua metode. Itu ngebully banget. Kenapa? Bukan artinya menguji mengerjakan, enggak, itu ngebulinya dalam artian gini. Kenapa sih harus dikerjakan dua-duanya? Emang ketika nanti ulangan atau ujian dua-duanya dipakai? Kan jawabannya enggak. Gitu ya. Itu buat saya yang terlalu ya istilahnya lebay lah gurunya gitu ya. Cukup satu aja. Nah, tapi dua-duanya kalian pahami dengan baik. Saya lebih senang kalau ada reaksi itu nggak usah dua-duanya. Kerjakan dengan PBO, yang lain kerjakan dengan setengah reaksi. Itu pasti akan paham. Dan nggak terlalu membebani. Jadinya ilfil dengan kimia, biasanya kayak gitu. Nah, itu hal-hal kecil tapi ya buat saya tidak terlalu esensi ya. Sip, nah karena berhubung kalian bukan anak SMA, jadi nggak ada tugas mandiri yang kerjakan penyertaan hidroks dengan dua cara kan? Nah, itulah lebih manusiawi. Nah, sekarang satu contoh lain, nah yang mirip-mirip, aduh ini udah tadi. Aduh ini mah stoikiometrinya. Nah, stoikiometrinya gimana? Itu sebenarnya nggak terlalu prinsipil buat saya, gitu ya. Yang penting reaksi redoksnya dulu. Nah, ini satu soal. Kenapa saya hanya satu soal? Ya, karena waktu kita yang terbatas, gitu ya. Jadi saya pengen setelah tambahan ini kalian ada waktu untuk istirahat, persiapan untuk basicnya. Ya, dan ini contohnya. Diketahui persamaan reaksi Cr2O72- plus H+ plus Fe2+ menghasilkan Cr3+ plus Fe3+ plus H2O. Kira-kira nih, menurut kalian,
ini akan lebih mudah menggunakan PBO atau setengah reaksi. Kan itu jadinya. Gitu ya. Jadi nggak harus ngerjain satu reaksi itu dua cara. Cukup salah satu aja yang dipilih. Nah, kira-kira lebih mudah bilox atau setengah reaksi? Kalau menurut saya, bilox. Kenapa? Simpel aja. Ada bilangan oksidasi Cl berubah dari, nah itu udah bilox aja lah, nggak usah pakai setengah reaksi. Boleh nggak setengah reaksi? Boleh, karena kan untuk membagi reduksi oksidasi bisa dengan bilox. Tapi biar sekalian, saran saya gunakan setengah PBO aja. Jadi Cr2O7 2- dan ingatnya apa? Dalam redoksan ada 3 peran tuh, 3 pemeran. Utama, pembantu, dan figuran. Yang figuran lupakan dulu. Nah, siapa yang figuran? Nah, ini. Jadi O dan H tadi kan figuran. Nah, figuran O dan H itu terbagi dalam 3 hal. Jadi figuran itu adalah O dan H. O dan H itu 3 hal. Yang pertama adalah H+, kedua OH-, ketiga adalah H2O. Jadi figuran ini pasti di H+, OH- atau H2O. Maka ketemu H+ di persamaan reaksi yang kiri atau sebagai pereaksi, kita skip dulu. Jadi langsung ke Fe. Nah, saya nulisnya gini. Plus Fe2+ menghasilkan Cr3+ ditambah Fe3+. Nah, inilah yang pentingnya. Terus, langkah pertama apa? Hitung bilox setiap atom. Berarti Cr dulu atau O dulu? Cr atau O. Berapa O? Tetap -2 kali 7 -14. Berarti Cr2? Plus 12. Plus 12. Berarti untuk 1 CR? Plus 6. Plus 6. Sip. Nah, selanjutnya. Fe2+. Berapa bilox Fe2+? Plus 2. Plus 2. Cr3+? Plus 3. Plus 3. Fe3+? Plus 3. Plus 3 juga. Nah, dari sini gimana? Tandai atom yang mengalami perubahan bilox. Gitu ya. Yaitu Cr dari plus 6 menjadi plus 3, Fe-nya dari plus 2 menjadi plus 3. Nah, lalu apa? Setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilox. Berarti setarakan jumlah atom pemeran utamanya, yaitu Cr dan Fe. Cr di kiri 2, di kanan 1. Berarti yang kanan kalikan 2. Fe di kiri 1, kanan juga 1. Berarti jumlah atom Fe udah setara. Nah, selanjutnya hitung bilox total. Jumlah atom Cr2 kali plus 6 adalah plus 12. Fe, jumlah atomnya 1 kali plus 2 adalah plus 2. Jumlah atom Cr-nya 2 kali plus 3 plus 6. Jumlah atom Fe kanan 1 kali plus 3 adalah plus 3. Nah, barulah dari sini kita tentukan reduksi dan oksidasi. Jadi selanjutnya tinggal tentukan reduksi dan oksidasi. Nah, Cr dari plus 12 ke plus 6 turun, berarti reaksi reduksi. Jadi itu adalah reaksi reduksi. Berapa elektron reduksinya? Adalah 6 elektron perubahannya. Fe plus 2 ke plus 3 naik, berarti oksidasi 1 elektron. Nah, selanjutnya samakan jumlah elektron yang ada. Nah, samakan berarti oksidasi kali 6, reduksinya kali 1. Berarti ini 6, ini 6. Kan gitu ya? Nah, selanjutnya gimana? Setarakan muatan. Nah, jadi setarakan muatan. Berapa muatan di kiri? Muatan di kiri, -2 kali 1, -2. Tambah, plus 2 kali 6, plus 12. Berarti total kiri muatannya adalah plus 10. Di kanan, plus 3 kali 2, plus 6, plus 3 kali 6, plus 18. Berarti di total muatan di kanan itu adalah plus 24. Ya. Nah, berapa selisih mereka?
Selisihnya adalah sebanyak 14. Suasananya diketahui nggak? Oh, ada ion H+. Berarti dia suasana asam. Berarti tambahkan 14H+ pada ruas yang lebih kecil. Berarti yang kiri tambahkan 14H+. Nah, pada ruas yang kekurangan H atau O, kita tambahkan H2O. Berarti saya lebih senang yang di kanan inilah yang ditambahkan H2O. Lebih senang gimana? Lihat H. Lihat O juga boleh, karena ini bebas, karena sama-sama satu bagian zat. Jadi H-nya kiri 14, kanan 2. Supaya 14 kalikan 7. Belum yakin O-nya? Cek O di kiri 7, kanan 7 juga, berarti udah setara. Jadi koefisiennya gimana? 1, 14, 6, 2, 6, 7. Jadi pernyataan D itu betul. Karena betul jadinya salah. Karena ingin yang tidak benar. Yang A, bilog CR berubah dari +6 jadi +3? Betul. Sehingga salah. Kalau kalian menganggap CR itu bilogsnya +12, pasti nggak akan bisa opsi A. Pasti itu jawabannya. Ya. Jadi ingat bilogs itu untuk satu atom. Nah, jadi tetap bilogs CR itu +6, bukan +12. Nah, kemudian ion Fe2+ merupakan pereduksi. Nah, apa sih pereduksi? Pereduksi itu nama lainnya adalah reduktor. Kalau reduktor berarti yang mengalami oksidasi. Nah, siapa yang mengalami oksidasi di sini? Adalah Fe2+. Sehingga pernyataan B-nya betul dan dianggap salah. Nah, terjadi reaksi reduksi 6 elektron. Betul salah? Inilah reduksinya 6 elektron. Berarti betul juga, sehingga dianggap salah. Dan otomatis jawabannya adalah E. Jumlah elektron terlibat adalah 3? Salah. Elektron terlibat adalah ini. Nah, inilah elektron terlibat. Boleh kalian anggap yang reduksi, boleh kalian anggap oksidasi. Nah, itulah elektron terlibat. Jadi elektron terlibat itu adalah yang jumlah perubahan elektron dikali sesuatu. Nah, itulah elektron terlibat. Tapi cukup pilih salah satu. Jadi elektron terlibat di sini cukup pilih salah satu. Boleh yang reduksi atau oksidasi. Jadi elektron terlibat itu adalah 6 kali 1 atau 1 kali 6. Jadi hasilnya adalah 6. Ya, itulah nomor berapa nih? 6. Ya, yang mewakili penyetaraan reaksi redoks. Nah, gimana dengan stoikiometri? Nah, kalau stoikiometri bisa kalian coba dulu. Cuma ingat, stoikiometri redoks itu tidak terlalu prinsip, tidak terlalu konsep dasar. Nah, kalau saya dapat informasi redoks yang kemarin 2021, mungkin yang kalian ingat itu dominan itu nggak dapat tentang stoikiometri redoks untuk siswa yang saya tanya, gitu ya. Jadi yang keluar apa? Mana yang reduksi atau oksidasi, mana yang reduktor oksidator, menentukan bilogs, gitu ya. Mana yang reaksi redoks atau bukan, dan ada yang penyetaraan. Nah, penyetaraannya diketahui, jadi mana koefisien yang tepat. Nah, itu beberapa siswa ada yang jawab seperti itu. Ya, tapi dapat soalnya beda-beda, gitu ya, nggak sama semua. Nah, itulah tentang penyetaraan reaksi redoks. Dan nomor 6 ini, soal nomor 6 ini mungkin soal yang terakhir kita bahas di tambahan hari ini, gitu ya. Nah, untuk materinya hari ini saya kirim di chattingan. Silahkan kalian download, kalian unduh kalau kalian membutuhkan. Tapi kalau enggak, ya nggak usah. Gitu aja simple. Gitu ya. Nah, dan sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan dulu, silahkan lanjutkan gimana? Maksudnya lanjutkan untuk ngirim apa materinya. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum begitu dipahami,
silakan kalian sampaikan. Tidak usah malu, tidak usah ragu-ragu. Jadi kalaupun kalian di kelas ITBFK, kalau mau menanyakan silakan, nggak usah takut. Insya Allah saya bantu. Dan saya perjelas. Karena saya ingin kalian semuanya mau Super 15, mau ITBFK, semuanya lulus di PTN 2022. Dan saya hanya bisa bantu untuk kimianya aja. Ya, sip. Nah, itu materi sudah saya kirim di settingan. Silahkan kalian lihat dan kalian unduh kalau membutuhkannya. Nah, jadi hari ini saya bisa membahas hanya sampai di sini dulu. Ya, terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan semangat kalian. Ya, saya yakin kalian akan, kok belum ada? Di saya udah ada, Kansa. Ini to everyone. Coba di-refresh. Kira-kira, udah ada belum? Udah, Pak. Sip, udah. Nah, jadi saya hanya bisa mendoakan yang terbaik buat kalian. Ya, saya yakin kalian akan lulus di PTN 2022, tapi dengan catatan kalian harus yakin dan terus semangat. Ya, kurangi beban yang ada di hati dan pikiran kalian, buatlah diri kalian senyaman mungkin mendekati UTBK. Nah, hasilnya saya yakin akan jauh lebih baik. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Makasih, Ya, Pak. sip. Sama-sama semuanya. Gimana, Pak?